Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Hai hai hai, apa kabar adik-adik Pia dimanapun kalian berada? Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Kak Retno dan semua para pendamping Pia di sekolah minggu secara online. Dan tentunya adik-adik nanti diajak semua oleh para pendamping Pia bersukacita memuji nama Tuhan. Pagi hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga. Dan tema pagi hari ini, Aku Pengikut Kristus. Kita sungguh berbahagia dan bersyukur karena kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan semoga adik-adik menjadi anak-anak yang terberkati, anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu hormat kepada orang tua, dan selalu kasih kepada sesama. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi nanti adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Dia diajak berdoa bersama, bernyanyi memuji nama Tuhan, dan ada kreativitas loh. Adik-adik udah siap untuk kreativitasnya? Oke, untuk itu mari bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Yose. Hari ini Kak Yose mau mengajak adik-adik semuanya untuk menari dan menyanyi bersama. Yang pertama, Jalan Serta Yesus, dan yang kedua adalah lagu Kami Anak Misioner. Kita menyanyi dan menari bersama dengan semangat ya untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk adik-adik sekarang berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami akan mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus melindungi dan membimbing kami supaya apa yang kami terima dapat bermanfaat dan memperkuat iman kami kepadamu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Halo, selamat berjumpa semuanya adik-adik yang manis. Kembali pada pagi hari ini, Suster Rosa akan menemani adik-adik semuanya di dalam acara Sekolah Minggu di Rumah Yuk. Semoga adik-adik tetap dalam keadaan sehat, semangat dan luar biasa ya. Jadi anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa.
Nah, adik-adik, sudah lama ya kita mengadakan sekolah minggu di rumah. Sekolah minggunya secara online gitu ya, nggak ketemu teman-teman. Juga mungkin di sekolah juga sekolahnya masih online, belum ketemu teman-temannya. Di gereja juga, gerejanya misanya online, nggak ketemu yang lain. Nah, pertanyaan suster, apakah dengan online nggak pernah ketemu atau jarang ketemu sama teman-teman, adik-adik jadi lupa nggak ya sama wajah teman-temannya? Atau masih tetap ingat? Itu, walaupun misalkan udah setahun, 2 tahun nggak ketemu, masih ingat, itu temanku namanya Rafa, itu temanku namanya Nindi, itu temanku namanya siapa? Maria gitu ya. Masih tetap ingat. Semoga masih tetap ingat. Karena apa? Karena kita mengenal teman-teman kita ini gitu ya, mengenal secara dekat gitu. Sering bersama, dulunya sering bermain bersama, sering pia bareng gitu ya, berkegiatan bersama, sehingga walaupun kita lama tidak berjumpa, itu kita tetap ingat teman kita ini gitu ya. Hari ini dalam bacaan Injil kita juga belajar dari murid-murid Yesus. Ketika Yesus sudah wafat lalu bangkit, nah dia juga menjumpai murid-muridnya. Nah, ketika dia datang, apa yang terjadi? Murid-muridnya mulai ragu, benar nggak ya ini Yesus? Mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Tetapi akhirnya Yesus mengatakan bahwa ya kamu sudah bersama-sama dengan aku, jadi ingatlah hal-hal yang aku lakukan bersama dengan kamu. Ya, kamu akan menjadi saksi. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa murid-murid menjadi saksi atas apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus mau menjadi orang yang mau mengikuti Yesus ya, menjadi saksi bahwa Yesus itu telah melakukan banyak kebaikan. Maka kita juga mau belajar seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita perlu mengenal Yesus lebih dekat lagi. Seperti apa mengenal Yesus? Nah, seperti dulu juga suster sudah katakan bahwa kita perlu belajar mengenal Dia melalui kitab suci. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mengenal kehadiran Yesus melalui banyak orang baik yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mama papa, teman-teman, alam yang baik, alam yang indah. Dalam semua peristiwa kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Maka di dalam minggu ini kita mau mengenal kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Nanti misalkan sebelum tidur, coba lihat hari ini aku bertemu dengan Tuhan dalam hal apa ya? Gitu ya. Hari ini aku mengalami kebaikan Tuhan dalam hal apa? Terus di dalam doa malam, di dalam doa penutup itu diucapkan. Nanti mulai dari nanti malam, Tuhan Yesus, hari ini aku mengenal Engkau dalam hal tadi, udara yang aku hirup, sapaan dari teman-temanku yang walaupun jauh tapi mengingatku, kebaikan papa dan mama. Coba ya nanti di rumah, setiap malam coba melihat hari ini aku mengenali kehadiran Tuhan dalam hal apa. Gitu. Supaya apa? Supaya kita semakin akrab, semakin dekat dan semakin tahu Tuhan itu mau apa ya dari aku. Nah, kita harus berani masuk, kita harus mau berdoa, lalu kemudian melihat, dan juga mungkin bisa bertanya pada papa mama dan banyak membaca dari kitab suci. Oke adik-adik, hari ini dan hari-hari yang akan datang itu tadi ya, kita mau mengenal Yesus itu hadir di dalam hidupku dalam hal apa, lalu kemudian apa yang ingin aku ikuti dan teladani dari hidupnya Tuhan Yesus. Semoga kalian semua tetap semangat dan dapat mengenal Yesus di dalam hidup dan akhirnya mengikuti Yesus di dalam hidup. Oke, jadi anak-anak yang baik, jadi anak-anak yang patuh, dan jadi anak-anak yang
menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kalian dan juga suster berdoa untuk kalian semuanya. Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Maya. Pada pertemuan pada hari ini, kita akan membuat kreativitas dengan tema salib siap menjadi saksi Kristus. Nah, apa saja sih yang diperlukan untuk membuat salib ini? Oke, kita bisa menyiapkan ranting atau sumpit. Yang satu panjangnya kurang lebih setengahnya ranting yang atas. Lalu nanti kita akan mengikatnya. Untuk itu kita membutuhkan benang, pita, penggaris, bolpen, gunting, dan juga kertas buffalo atau kertas warna lain. Lalu kita juga membutuhkan pembolong kertas. Oke, sekarang kita mulai membuatnya ya. Nah, pertama-tama kita siapkan salibnya. Lalu ambil benang atau tali, kita ikat. Setelah kita membuat salibnya, sekarang kita akan membuat ayat emasnya dengan kertas buffalo atau kertas apapun yang bebas warnanya. Lalu kita tuliskan ayat emasnya. Lalu kita gunting. Lalu kita gunakan pembolong kertas untuk mengikatkan ini pada salib ini. Kita ikatkan ke salib. Nah, selesai. Nah, ini adalah hasil penampakan terakhir dari salib yang sudah kita buat. Adik-adik, bagus. Sampai di sini jumpa kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Dah. Teman-teman, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam sekolah minggu online. Kami sungguh bahagia atas kesempatan ini sehingga kami dapat mengenal dan mencintai-Mu. Bimbinglah kami agar dapat selalu menyenangkan hati-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu online kita hari ini, kita berdiri lagi yuk. Kita menyanyi dan menarikan bersama lagu penutup hari ini. Anak-anak misioner, oh yes, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, yes yes yes, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru.
dalam Tuhan Yesus, gimana sekolah minggunya pagi hari ini? Oke banget ya, karena tadi adik-adik sudah diajak oleh kakak-kakak para pendamping pihak untuk bersukacita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, dan tadi bersama-sama dengan kakak pendamping mendengarkan renungan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga adik-adik menjadi anak-anak yang terberkati, anak-anak yang selalu setia, takut akan Tuhan, dan jangan lupa ya, selalu membantu papa mama di rumah. Oh iya, Kak Arnold juga mau berpesan nih kepada adik-adik semua untuk selalu tetap setia tinggal di rumah, selalu mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker ya, dan selalu mengajak mama, papa untuk misa bersama keluarga tercinta. Adik-adik yang terkasih, setelah sekolah minggu ini nanti, adik-adik minta tolong ya kepada papa, mama, om, tante untuk like dan subscribe di sini nih di channel Pia Paroki Kudus. Semoga menjadikan berkat untuk kita semua. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Tuhan memberkati kita semua.